Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah sebelumnya kita menjelaskan atau membacakan tafsir As-Sa'di ayat ketiga, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Kali ini kita sampai di ayat yang keempat yang juga masih menjelaskan tentang seharusnya atau seperti apa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik." Yaitu orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mengimani apa-apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an wa sunnah. Yaitu Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Sebagaimana firman Allah taala dalam ayat yang lainnya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah Azza wa Jalla turunkan kepada engkau Muhammad berupa Alkitab dan juga Al-Hikmah. Yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran. Sementara Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Jadi nggak boleh meyakini salah satunya, terus kemudian meninggalkan atau mengabaikan yang lainnya. Maka orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mengimani bijami imaja abih rasul, yaitu segala sesuatu yang diturunkan atau datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengimani Al-Quran, iya. Mengimani As-Sunnah juga iya. Wala yufarriquna baina ba'di ma unzila ilaih, dan tidak membeda-bedakan antara satu atau sebagian dengan sebagian yang lainnya. Jadi nggak boleh membeda-bedakan. Saya manut Al-Quran tok, sebagaimana keyakinan orang-orang apa? Qur'aniyin. Yaitu mereka hanya saya nggak mau menjadikan sumber lain selain Al-Quran. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil. Karena betapa banyak syariat Islam ini dibangun atau dirinci tidak di dalam Al-Quran. Dijelaskan secara umum dalam Al-Quran, tapi dirinci dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana seorang tahu bagaimana tata cara sujud yang benar, tata cara rukuk yang benar, berapa jumlah rakaat dalam sholat, kalau tidak berasal dari as-sunnah. Maka orang-orang yang apa? Fayu'minuna bi ba'dihi wa la yu'minuna bi ba'di, mereka mengimani sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya, ya mereka terjatuh dalam kesalahan yang fatal. Begitupun orang-orang yang memiliki prinsip demikian juga apa? Juga artinya dia meninggalkan apa? Sebagian yang lain karena iman kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah ini sepaket. Sepaket. Enggak boleh seorang apa? Seorang mengimani Al-Qur'an saja, terus kemudian saya mengimani sunnah saja dan lain sebagainya enggak mungkin. Jadi memang harus sepaket. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam teladan yang mulia. Nah, dari mana kita tahu itu teladan yang mulia? Kalau bukan berasal dari apa? Petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Au wala imma bijuhdihi, baik dengan ingkar secara langsung, saya enggak iman kepada Al-Qur'an, nauzubillah min dzalik, kufur ini. Au ta'wilihi ala ghairi muradillahi wa rasulih. Dan bukan termasuk iman yang sesungguhnya, yaitu orang yang mentakwil, membawakan satu lafaz tertentu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ke yang bukan seharusnya. Ke yang bukan seharusnya. Jadi ada dua pengertian, tafsir dan juga takwil. Kalau tafsir itu yang tidak jauh dari lafaz tadi. Jadi memang masih ada kaitannya dengan lafaz tadi, atau memang itulah yang dijelaskan oleh para ulama atau bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau takwil ini nyelempang jauh, nyelewang jauh. Kama yaf'alu dzalika man yaf'aluhu minal mubtadi'ah. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Apa? Alladzina yu'awwiluna nusus, yang mana mereka mentakwil nusus, yaitu membawakan nas-nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah ke dalam makna yang lainnya. Alladzina yu'awwiluna nusus ad-dalata ala khilafi qaulihim, bahkan nas tadi secara tegas menunjukkan apa? Uh, apa namanya? Mereka sengaja mentakwil nas tadi dalam rangka apa? Dalam rangka uh, apa namanya? Yu'awwilun nusus ad-dalata ala khilafi qaulihim, yang menentang pendapat mereka. Jadi ketika mereka punya pendapat A, terus kemudian ada dalil yang secara tegas membantah pendapat tadi, maka apa? Maka mereka mentakwilnya ke arah mana yang lain. Oh enggak, ini maksudnya enggak kayak gini. Nah, orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu. Bima hasalahu adamut tasdik bima'naha wa insadaku bilaftiha. Ya ini karena sumbernya adalah karena apa? Karena tidak percaya dengan maknanya. Atau bukan tidak percaya maknanya, tapi apa? Tapi dengan sengaja mencari-cari dalih pembenaran atas makna yang seharusnya.
Meskipun mereka ya pasti mempercayai secara lafadznya. Falam yu'minu biha imanan haqiqiyan, maka yang seperti ini tidak disebut iman yang sesungguhnya. Dan firman Allah Azza wa Jalla di ayat yang keempat ini di bagian akhir wa ma unzila min qablik dan apa? Dan yang diturunkan sebelum engkau yasmalul imana bi jami'il kutubis sabiqah, mencakup iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ya tercakup dalam perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada apa? Tercakup dalam makna di ayat yang ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Nah, dan apa yang diturunkan kepada engkau, apa yang diturunkan sebelum engkau. Jadi ini mencakup bahwa iman kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, wa yatadammanul imanu bil kutubi al imanu bir rusul. Nah, sebagaimana iman kepada kitab-kitab, konsekuensinya iman kepada pembawa kitab tadi, yaitu para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa bimashtamalat alaihi khususan at-Taurat wal Injil waz Zabur. Dan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Terutama di dalam Taurat, Injil dan juga Zabur. Jadi semuanya tadi perintah kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi setiap orang beriman, bahkan menjadi pondasi keimanan dari rukun iman itu yang wajib diyakini oleh seorang mukmin. Wa hadhihi khasiyatul mu'min yu'minuna bil kutubis samawiyyati kulliha wa bi jami'ir rusuli fala yufarriquna baina ahadin minhum. Dan inilah kekhususan ciri khas seorang mukmin yang mana mereka beriman kepada kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia semuanya, enggak membeda-bedakan satu sama lainnya. Diyakin bahwasanya semua rasul membawa satu agama yaitu Islam, membawa satu agama yaitu Islam. Terus kemudian Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran sebagai petunjuk agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal agama Islam. Summa qala, kemudian Allah berfirman wabil akhiratihum yuqinun, dan beriman kepada hari akhir atau akhirat. Wal akhiratu ismun lima yakunu ba'dal maut. Akhirat itu sebutan untuk apa? Untuk segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Wa khassahu bidzikri ba'dal umum, dan Allah Azza wa Jalla mengkhususkan penyebutan akhirat setelah penyebutan secara umum, li'annal imana bil yaumil akhir ahadu arkan iman. Karena iman kepada hari akhir adalah salah satu fondasi keimanan atau rukun iman. Wali'annahu a'zamu ba'isin 'ala ar-raghbati war-rahbati wal 'amali. Karena ini bisa jadi motivasi terbesar, pendorong terbesar untuk merasakan rohbah dan juga beramal. Jadi merasa takut, merasa berharap kepada Allah dan juga beramal. Wal yakinu huwa al-ilmu tam, dan keyakinan itu apa? Al-ilmu tam, ilmu yang sempurna, ilmu yang sempurna. Jadi kenapa disebut ilmu yang sempurna? Ya setelah dia mengilmui kemudian dia ya yakin. Alladzi laisa fihi adna syakkin al-mujibu lil amal. Alladzi laisa fihi adna syakkin al-mujibu lil amal. Enggak ada keraguan sedikit pun. Kalau sudah yakin berarti enggak ada keraguan sedikit pun. Wabil akhiratihum yuqinun, dan hari akhir mereka beriman, dan kepada hari akhir mereka beriman. Jadi keyakinan yang dimaksud dalam ayat ini ya keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun, yang mana ada konsekuensi amal di belakangnya. Jadi kalau orang iman kepada hari akhir, ya kita lihat apakah pengakuan imannya sekedar ngaku iman ataukah apa? Ataukah benar-benar beriman? Dari mana? Dari amalnya, dari ibadahnya. Nah, demikian semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk beramal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.